bersama kami di Forum Christian. Saya ke Fania. Fania tadi Pak Rasyo sebut soal good for environment, good for business gitu ya. Mungkin Fania yang bisa cerita nih mengenai apa yang dilakukan di Hestartik. Jadi nggak hanya menjaga lingkungan, memanfaatkan sampah, tapi juga punya nilai ekonomi. How atau bagaimana Fania bisa memulai itu dan apakah itu prospektif buat mereka yang kira-kira mulai berpikir, wah saya bisa nggak ya seperti Fania? Ya, jadi menarik banget ya tentang bagaimana kita bisa menyeimbangkan gitu ya usaha tidak hanya memikirkan dari segi profitnya saja, tapi juga dari segi people and planet, alias dari segi sosialnya seperti apa, dampak ke lingkungannya juga seperti apa, dan itulah mengapa penting banget pola pikir berkelanjutan yang saat ini tertera dalam Sustainable Development Goals itu juga menjadi salah satu acuan nih untuk ketika kita berusaha untuk menjalankan bisnis atau usaha itu nggak semata-mata mikirin tentang cuannya aja, tapi juga mikirin tentang kesejahteraan sosial maupun kesejahteraan lingkungannya itu sendiri. Jadi apa yang kita lakukan di Hestartik juga berusaha untuk bisa mengembangkan sebuah usaha yang dari segi desain produknya itu tetap bisa fashionable karena kita saat ini bermainnya di produk fashion ramah lingkungan. Dan di sisi lain juga dari segi proses produksinya pun di Hestartik kami memberdayakan masyarakat yang baik itu dari segi pengrajin untuk mereka bisa level up lagi, mereka bisa memiliki akses pasar yang lebih banyak lagi, dan dari segi masyarakat yang belum punya keterampilan mereka bisa belajar dan juga melakukan manajemen sampah dengan baik seperti itu. Dan di sisi lain kita juga tetap karena ini namanya juga usaha sosial ya, jadi kita pun juga memikirkan gimana sih caranya supaya tetap berkelanjutan karena sedikit flashback dari yang Fani ceritakan tadi, awal mula ingin mendirikan Hestartik ini ya supaya misi kepedulian lingkungannya itu bisa mendapatkan bensin gitu ya dalam tanda kutip untuk terus berjalan dengan baik. Jadi memang kami memikirkan juga yang namanya social business plan-nya ini seperti apa konsepnya, bagaimana bisa menggunakan produk-produk fashion ramah lingkungan ini dipasarkan sesuai target pasar yang tepat. Jadi misalnya produk-produknya Hestartik ada yang ditunjukkan kalau itu bahannya dari daur ulang, dari bahan-bahan bekas. Karena memang ada aktivis, orang-orang pecinta lingkungan yang sudah peduli gitu. Mereka emang lebih bangga pakai yang kelihatan langsung. Tapi ketika kita ngelihat tren masyarakat Indonesia ada yang lebih ingin menunjukkan, oh ini aku pakai produk fashion yang keren, yang unik gitu, nggak kelihatan dari sampah. Nah dari situ kita juga bikin inovasi produknya, karena ketika kita berbicara soal sebuah usaha gitu ya, kita nggak boleh egois hanya memikirkan, oh pokoknya aku mau orang peduli lingkungan gitu, tapi kita justru harus melihat dari perspektif atau sudut pandang konsumennya itu Ya. sendiri. Konsumennya ini typical behavior-nya seperti apa, perilakunya seperti apa. Jadi produk-produk maupun jasa yang ditawarkan pun itu disesuaikan dengan target pasarnya supaya bisa tepat sasaran. Kalau pengalaman dari Fania sendiri, target pasarnya Indonesia atau internasional itu satu, terus yang kedua, mudah nggak untuk tadi jualan sekaligus campaign atau saya balik, campaign sekaligus jualan, sederhananya kan seperti itu? Ya, ya. Jadi kalau untuk saat ini target utama kami tetap di dalam negeri karena memang buat Hestartik ini pun juga tujuannya untuk bisa edukasi gitu ya, tapi edukasi dengan cara yang fun, yang menarik yaitu lewat produk fashion yang bisa dipakai di keseharian. Atau kalau sekarang dalam masa pandemi ini bisa membantu untuk tas belanja berulang kali pakainya, hal-hal yang sifatnya bisa mendukung proses kegiatan yang ada di Indonesia juga sambil edukasi itu tadi. Dan targetnya itu sendiri pun itu tadi kita ada yang memang menargetkan masyarakat yang sudah peduli lingkungan untuk akhirnya bisa lebih memperkenalkan lagi ke lingkungan sekitarnya. Lalu juga buat mereka yang belum peduli lingkungan tapi suka fashion, jadi harapannya mereka bisa akhirnya beralih karena ternyata dari segi fashion pun ada masalah lingkungan juga dari proses produksi fashion yang berlebihan dalam artian fast fashion atau tren fashion yang dengan cepatnya berganti musim, berganti koleksi itu juga akhirnya menimbulkan sampah fashion yang menjadi masalah juga gitu. Jadi harapannya
orang-orang yang suka dengan produk-produk fashion akhirnya bisa beralih ke fashion yang lebih berkelanjutan. Dan kita pun juga menyasar perusahaan, instansi pemerintah, akademisi juga Mhm. untuk bisa menggunakan produk-produk Haystartic ini sebagai produk-produk merchandise, souvenir, goodie bags, atau kegiatan-kegiatan yang akhirnya bisa mulai beralih nih daripada terus-menerus bikin produk baru. Nah, kenapa enggak kita pakai bahan yang sudah ada, bahkan akhirnya bisa menjadi merchandise dari perusahaan yang memang menghasilkan kemasan-kemasan sampah bekas tersebut akhirnya. Jadi menjadi sebuah identitas tersendiri buat Mhm. perusahaan tersebut. Jadi dari model bisnis seperti itulah akhirnya bisa benar-benar nih menyalurkan apa yang sudah dikreasikan oleh para warga yang sudah diupayakan untuk mengurangi tumpukan sampah Mhm. itu sendiri juga sampai akhirnya bisa sampai ke konsumennya. Mhm, Fania mungkin bisa cerita, apakah tadi kan Melati cerita ya, tidak mungkin bekerja sendiri. Saat ini bersama dengan Fania itu berapa banyak? Siapa mereka? Mungkin bisa cerita, Fania mengajak lebih banyak orang itu seperti apa? Setidaknya satu, ngajak orang mau beli gitu ya. Terus yang kedua yang mengajak orang yang punya gerakan dan mau mendukung gerakan yang dilakukan oleh Fania sekarang. Mungkin banyak yang bertanya soal itu, gimana ya caranya? Iya, jadi kalau menyambung dari topik bahasan kita sebelumnya terkait kolaborasi ya, itu memang penting banget dan menjadi salah satu kunci juga untuk kalau Ya. kita mau besar, kalau kita mau lebih berdampak ya memang harus berkolaborasi. Jadi apa yang dilakukan di Haystartic misalnya saat ini kita ada sekitar 11 pengrajin yang memang sudah menjadi mitra Haystartic untuk melakukan proses produksi. Hmm. Bahkan menariknya lagi mereka juga menjadi fasilitator di program-program workshop yang diadakan Haystartic. Jadi nggak cuma jadi orang di balik panggung aja, tapi juga benar-benar di depan layar pun mereka juga dengan pelatihan keterampilan terkait public speaking, mereka akhirnya bisa menjadi fasilitator juga untuk pelatihan kita. Selain itu kolaborasi yang dilakukan untuk bisa sambil mengedukasi masyarakat nih, pastinya kita juga berkolaborasi dengan mulai dari para pengrajin maupun pelaku industri kreatif lain. Misalnya kalau produk daur ulang biasanya oh ya udah daur ulang kelihatan dari bahan bekasnya. Nah, di sini kita masih kerjasama lagi dengan pengrajin di bidang scribble misalnya. Oke. Jadi bagaimana dari bahan bekas kita itu dikreasikan dengan coretan-coretan yang akhirnya muncul menjadi sebuah lukisan yang otentik gitu, yang orisinal dari scribble. Lalu juga dari pengrajin pembatik misalnya, Mhm. di mana kalau biasanya orang membatik itu di atas kain, ini Kain. kita membatiknya di atas kertas semen bekas Ah, misalnya. wah. Jadi dari situ akhirnya bisa orang yang biasanya suka dengan kain-kain etnik, mereka akhirnya bisa melihat, oh ternyata ada ya proses untuk memanfaatkan kembali barang bekas dan hasilnya Hmm. pun gak kalah keren seperti itu. Oke, cerita seru lain akan saya hadirkan. Saya nanti akan bertanya hal serupa ke Mas Rafa. Mas Rafa bisa cerita banyak nanti mengenai electronic waste. Itu apa, bernilai lebih apa, dan dampaknya akan seperti apa. Kita tanyakan lebih banyak usai jeda di Forum Christian.